Apakah personil-personil ini diambil dari orang-orang FPI kemarin? Ya, Ya bisa saja mengingat ada, Pak ya, Bisa, Pak. bisa saja ada yang mengingat mendaftar. Pak. Iya, mengingat Pak Prabowo itu dekat dengan si Rigid dulunya Ya. Pak Melek, dan FPI itu punya pasukan juga. Apakah Ya. ada orang Saya nggak FPI tahu di kalau dalamnya ada. Pak? Kan mereka yang daftar. Kan kita nggak tahu Nah, Pak orang Pak mendaftar Ponto, kan yang dari informasi intelijen itu, apakah ini usulannya Prabowo atau Iya. dari Jokowi minta tolong Prabowo ini? Dari Matias Tambah ini. Silakan. halo Pak Ponto, Ya, ketemu lagi, udah lama kita nggak ketemu iya Pak. ngobrol-ngobrol Pak ya. Ini Nah. saya ada pertanyaan 2 atau 3, kayaknya Boleh. 2 ya Pak ya. Pertama Ya. Pak ya, ini kan Komcat ini sudah direkrut, sudah dilatih, ya Pak ya. Dan sudah Betul. selesai pelatihannya, Pak. Iya. Oktober, November, oh enggak, baru mulai ya. Oktober, November, Ada. Desember selesai. Iya. Sorry, iya. Ya, apakah personel ini diambil dari Angkatan Darat, Angkatan Laut? Enggak, dari sipil Pak. Sipil, asli Dari sipil sipil. itu. Iya. Dokter, Kalau gitu mahasiswa, pertanyaan- gitu. Enggak, sipil murni. Sipil Tidak, murni, dia Pak ya. mendaftar. Nah, ini diambil dari orang-orang FPI kemarin. Ya, Ya bisa saja ada, mengingat Pak ya. Bisa, Pak. bisa saja ada yang Mengingat mendaftar. Pak. Iya, mengingat Pak Prabowo itu dekat dengan si Rigid dulunya Ya. Pak Melek, dan FPI itu punya pasukan juga. Apakah Ya. ada orang Saya nggak FPI tahu di kalau dalamnya ada. Pak? Kan mereka yang daftar. Kan kita nggak tahu Nah, Pak orang Pak mendaftar Ponto, kan yang dari informasi intelijen itu, apakah ini usulannya Prabowo atau Iya. dari Jokowi minta tolong Prabowo ini? Lah, aku kan sudah di luar, sudah Kan nggak udah ngikutin nggak ke aktif. dalam. Pak Pol. Tapi kan aduh. tidak ada, sama pendeta nggak ada pensiunnya, militer nggak ada pensiun, Udah, intelijen kalau mana ada sudah- pensiunnya, Pak? Kalau sudah kebijakan kan sudah di dalam, tapi makanya aku mengkritisi dari aturan. Aturan begini Iya, kok Pak. dilakukan seperti itu ada apa? Pak Pol, kalaupun Pak Nah. Ponto menanyakan, pasti mereka Itu. sembunyikan. Iya, Karena tujuannya ini sudah kelihatan lain daripada apa yang melalui prosedur. Jadi saya iya setuju. betul, Ya, betul. di Iya. mana bahwa Iya. Ya, karena undang-undangnya juga belum ada, Pak. Tadi yang Pak Ponto bilang, undang-undangnya Iya, belum ada, iya, tapi sudah undang-undang. diresmikan. ya, dan lagi satu, Oke. latihan 3 bulan mau jadi apa, Pak? Saya Lah- pernah duduk lah, iya. di dalam. Bentar, Pak Robert. Nanti Pak Robert lagi. Nanti Pak Robert kita kasih bicara lagi. Tapi Oke, Pak Robert tadi terakhir, tonton Pak. video yang di depan dulu ya, biar rame. Silakan Pak Matias Tambah. Yang kedua. Ya, pertanyaan saya terakhir Pak Ponto, Ya. apa tanggapan dari Panglima Angkatan Darat, Laut, dan Udara dengan adanya ini Pak Ponto? Nggak ada. Berita? Diam semua. Diam Pak ya? Padahal aku sudah bikin tulisan, Komcat adalah pelecehan TNI dan Polri. Kan ada Pak Paul, aku kirim Ya, itu ya, tulisan ini itu. saya tampilkan sebentar. Nah, coba. Ada aku bikin itu. Komcat ini pelecehan. Pelecehan TNI Iya. dan Polri. Nah, coba mana itu aku. Itu. Jadi ada 2 aku punya bikin tulisan itu. Mempertanyakan kepada mereka, Komcat ini melecehkan TNI dan Polri. Lalu Komcat ini untuk siapa sih? Tapi tidak dimuat di media utama ya, nggak mau ya, Pak? Enggak, ya bikin begitu. Kalau ke media utama kan lama, malas itu. Sudah kelewatan waktunya. Jadi lebih banyak Pak kita Ponto. bikin. Ya. Pertanyaan saya yang nambah nih terakhir ini. Boleh. Biasanya untuk membuat sesuatu komponen, Presiden memberikan kata seperti kata pengantar, sambutan. Untuk apa komponen cadangan ini? Apakah ada hubungannya Pak selama ini untuk karena adanya kepanasan di Laut Cina Selatan Pak? Oh tidak Pak, itu kan di darat. Latihannya kan di darat Pak dia. Bukan di Laut Cina Selatan. Kalau Cina Selatan kan angkatan laut, masa dia pergi jalan-jalan di laut sana? Benar Pak. Oke lah Pak. Terima Iya, kasih kan, Pak. Memang Masyarakat kalau jadi di bingung ini sekarang, pasal Pak. ininya ini Pak Matias Tambah. Tadi kan sudah dijelaskan Pak Ponto. Pasal 29 UU 23 2019 tentang PSDN.
PSDN komponen itu. cadangan sebagaimana dimasukkan dalam pasal 28 ayat 1 disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi Tuh. guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer Militer. dan ancaman hibrida, Pak. Jadi itu jelas tentang fisik dan itu ceritanya di darat, Pak, bukan masalah Laut Cina Selatan, Pak. Ya. Kalau menurut Ini saya kita nggak nyadar-nyadar dari setiap undang-undang mereka bikin undang-undang itu mereka makin nggak, si pembuat undang-undang ini makin bingung, kita masyarakat pun makin nggak ngerti, Pak. Makin terbodohi. Makin dibodohi, Pak. Jadi nampaknya Makin ada bingung. sesuatu antara Prabowo dengan Jokowi. Itulah sebabnya tadi saya bermaksud bertanya, ini idenya Jokowi atau idenya Prabowo? Kalau idenya Prabowo berarti Pilpres 2024. Prabowo butuh untuk campaign. Iya kan? Apalagi kalau di dalamnya ternyata banyak orang-orang ex-FPI. Wah, itu mas sudah jadi, udah khilafah. Nah, sekarang kan kita yang nggak ngerti. Terus kalau Jokowi merestui, itu kenapa Jokowi merestui? Makanya tadi saya juga setuju tadi kalau Pak Ponto bilang, Pak Ibu Koni ya tadi ya, itu 1 triliun tuh sayang sekali dihamburkan buat begitu. Itu 1 triliun udah dadanya tadi Ibu Koni bilang ya. Sayang sekali gitu Pak Tamba. Yang kita belum dengar ini analisanya Pak Ponto. Menurut Pak Ponto asumsinya atau hipotesanya ini buat apa gitu. Buat kira-kira. Pak Paul, Kalau aku kira-kira ya jelek-jelek jadi saksi lah waktu pemilu. waktu pemilu. Paling jelek kan jadikan Iya, Pak saksi. Jaga jadi saksi ya, bener ya. Iyalah. Jaga jadi, karena mereka kan komcat kan, boleh kan militer kan, diperbantukan. Entah apalah, pokoknya jadi saksi. Mereka tidak boleh memilih alasannya kan, mereka harus netral, tidak Bukan. boleh memilih, tapi jelas itu orangnya Prabowo atau orangnya Jokowi kita nggak ngerti. Ya paling tidak sudah ada hubungan emosional. Sehingga ketika disuruh jaga TPS ya, perhitungan suara, Ya, ya paling tidak kan itu. ya, sabotase sendiri sama mereka. Nggak tahu lah, ya itu dia. Pak Paul, Ya, sebelum itulah. lanjut laporan terakhir Pak Paul. Oh, ya, sorry Mas Pendeta dikasihkan ini. Ini kita sudah hampir, ini Pak ada wayang minta Pak Ponto, lepas rem Pak Ponto, jangan pakai rem lagi. Oke, laporan dulu. Pak Ari, silakan. Oke, Pak Ponto, ini permintaan dari rakyat jelata. Pak Ponto, handremnya dilepas, remnya semua diblongke semua. Ya itu aja yang aku tahu. Oke, Pak Bahari dulu nih. Pak Bahari silakan, Pak Penatua. Tadi satu yang belum dijawab itu, Laut Cina Selatan. Oh ya, lanjut dulu. Silakan Pak Ponto. Jadi kalau Laut Cina Selatan, aku sudah tanya sama orang-orang Cina itu. Dia cuma bilang, ngapain Pak menang jadi, kalau perang menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi ya kalau ini ya udahlah, kita atur-atur baik lah, mana yang bisa dikerjasamakan. Kira itu aja dia maunya. Dan Dari Cinanya Pak ya, artinya Iya. mereka sendiri, saya kira memang Cina udah nggak mau perang Pak. Mereka Nggak maunya mau. adalah pamer pesona Pak. dia konsisten kok. Coba Tebar lihat pesona. dalam sejarah Cina. Ya, Apakah tidak ada pernah sejarah perang, Cina? tidak pernah menjajah. Nggak ada. Nggak ada. Maka dia konsisten. Setuju saya Pak. Cuma begini mungkin Pak Ponto, ya, karena ada kan tadi untuk ancaman militer dan hybrid. Ya, hybrid ini bisa jadi adalah aset-aset dalam tanda kutip agen-agen dari musuh yang di luar negeri, ada yang di Indonesia, sleeper. Tentu Pak Ponto mengerti maksud saya ya, Terus aset dan sleeper. ngapain Ya. kalau gitu, cuma itu makanya Pak saya bilang itu pelecehan TNI lah. Ngapain untuk sleeper-sleeper itu kok pakai cadangan-cadangan yang cuma 3 bulan itu? Kan Yang nggak membantu, jelas Pak. standarnya. Kok Kan dia standarnya sebagai- nggak jelas Pak. Standarnya bukan standar militer reguler kan pasti. Cadangan saja kok. Iya. Iya kan? Jadi mengapa kalau seperti itu, mengapa kita harus membuat dengan standar yang rendah dengan tugas yang besar? Kenapa nggak menwa aja Pak ya gitu Lah, ya? menwa lain lagi. Kalau menwa harus dimasukkan menjadi, atau menwa yang dijadikan cadangan. Tapi tidak Iya. bisa juga kalau menwa itu, kalau mau langsung dengan itu harus masuk wajib militer. Atau menwa sekalian menjadi reguler.
Kenapa nggak reguler sekalian? Kalau mau ya, kalau menurut saya, kalau mau, daripada kita tanggung-tanggung bikin cadangan, sekian banyak itu jadikan aja reguler sekalian. Tidak buang uang kan? Iya. Iya kan? Perang Betul, juga Pak. tidak. Ini tapi standarnya standar reguler. Tapi ini kan standar reserve kalau bahasa Inggris. Iya kan? Kalau gitu pengertian hybrid apa kira-kira musuh yang termasuk kategori hybrid ini Pak? Nggak jelas Ponto? juga, Pak. Saya tanya juga nggak jelas. Terlalu awang-awang kalau dia itu. Kalau hybridnya itu militer tidak, pelanggaran hukum juga enggak. Katakanlah Banci. manusia, katakanlah musuh siluman gitu Pak ya, Ya. dalam tanda kutip Pak ya. Nah, tapi kalau musuh siluman dengan standar reserve itu apa yang bisa dia lakukan? Kewenangannya itu apa? Terus dia bisa ngapain? Nangkap? Ya nggak bisa. Mau jadi intelijen juga enggak. Kita nggak yakin. Ini orang standarnya nggak jelas kok. Standar reserve kan tidak jelas. Kalau bicara reguler, ya reguler. Selain standarnya reguler. Kalau reguler standarnya 1 sampai 10. Di 10 kalau reserve ya di 4, di 5, di 6. Kan begitu. Kalau begitu Pak, mungkin fokusnya siapa yang direkrut ini? Mudah-mudahan aja tidak itu tadi yang saya maksud. Makanya tiap orang silakan anu sendiri. Saya menyampaikan ini loh. Bagi saya itu aneh bin ajaib. Kalau dia untuk militer, dia reserve kok standar, tapi sampai polisi saja ditaruh di bawah dia strukturnya. Apakah sedemikian bodohnya orang-orang itu? Tidak mungkin lah, mereka orang pinter. Nah kan itu. Jadi ya mari kita pikir sendiri. Kalau saya pikir ya habis itu kayak Pak Jokowi bilang 3 bulan besok dibiarin. Nah dibiarin nanti dipanggil lagi suruh jadi saksi waktu kan bisa saja waktu pilkada. Ya ini cukup ya Pak. Pilpres. Cukup Ya, terus brainstorming. Oke, ini terus Pak Penatwa dulu, Pak Bahari dulu. Silakan Pak Bahari. Ini brainstorming juga buat kita semua. Silakan Pak Bahari. Salam Pak Ponto. Ya, salam Pak. Pak Ponto, kalau pendapat saya kemungkinan yang dimaksud hybrid itu adalah serangan digital maupun serangan-serangan terhadap ideologi negara yang bukan ancaman fisik militer. Oke Pak, kalau seperti itu, Ya, lah standar mereka kan standar reserve Pak, otaknya itu. Lalu terus suruh berhadapan dengan itu, kan sia-sia juga. Dan itu satu. Yang kedua, adanya komponen cadangan itu tidak boleh keluar dari mendukung TNI. Karena yang membutuhkan komponen cadangan adalah TNI. Jadi kalau TNI itu adalah berhadapan dengan militer, maka cadangannya jangan kemana-mana, ya militer saja. Kenapa disiapkan dengan hybrid lagi? Kan itu. Kalau ada hybrid artinya tidak disiapkan untuk TNI dong. kemudian yang kedua Pak, pertanyaan saya, apakah mungkin program di bawah Pak Ria Mizard dulu dilihat ada hal-hal yang weak points-nya sehingga dibuat satu bentuk baru yang sebetulnya tujuan utamanya tetap bela negara? Enggak Pak, ini beda. Bela negara dan Komcat itu beda, itu dua hal yang berbeda. Makanya tadi saya lihatkan gambarnya, kan itu dua hal yang berbeda. Pak Ria Mizard mengambil bela negara, yang ini mengambil Komcat. Itu dua hal yang berbeda, dan dua-duanya nggak benar. Karena bela negara itu harus ada undang-undangnya. Kalau bela negara itu keluarannya nanti wajib militer. Itu bela negara, itu aturannya. Saya bicara aturan ya Pak ya, bicara aturan. Kalau aturannya itu turun dari Undang-Undang Dasar. Dari Undang-Undang Dasar, kalau bela negara, maka dia wajib militer. Kalau komponen cadangan, dia mendukung TNI. Kalau wajib militer, tidak selalu mendukung TNI, kan dia bisa jalan sendiri. Atau wajib militer ini, nah ini, coba ini, apakah Komcat dikhawatirkan aktivisan melanggar HAM? Iya, pasti melanggar HAM, karena dia sipil mau dipakai militer kan nggak bisa. Harus diwajib militerkan dulu. Nah itu harus dibela negarakan lebih dulu. Baru dia bisa membantu TNI.
Jadi itu dua-dua nggak benar. Yang bela negara yang nggak benar, di Komcat juga nggak benar. Kemudian Itu. Pak, kalau begitu apakah bukan ini merupakan sebetulnya satu rencana awal supaya terjadi wamil untuk negara ini? Nah, Seperti di betul. banyak negara luar. Nah, untuk wamil itu, Pak, harus ada undang-undangnya dibikin terlebih dahulu, undang-undang wajib militer. Itu, oh setuju ya, bisa wajib militer, tapi bikin undang-undangnya, itu ada perintahnya. Ada 3 undang-undang yang harus dibikin dalam bela negara. Pendidikan kewarganegaraan, wajib militer, baru pengabdian lewat profesi. Nah itu Ini lingkup bela negara itu, Pak. oke. Karena Ini Victor, sorry Pak, sebentar. lanjut Pak Karena Mari. kalau dari jumlahnya Pak yang hanya 25.000 orang, sekalipun 25.000 per 3 bulanan ya, kalau dikatakan untuk jadi angkatan kelima kan masih jauh Pak ya, nggak ada artinya gitu. Jauh, 25.000 cuma satu kampung doang, Pak. Nggak nyampe, Pak. Satu kampung aja nggak nyampe. Itu satu Betani Nginden itu, Pak, yang di Surabaya, Pak. 25.000, Pak. Cuma satu gereja Kalau doang Betani Pak Nginden. Misal dulu kan 100.000. Ya, Nah, apakah yang dilihat memang kapabilitas atau rupiah di belakang yang dibutuhkan? Atau, nah itu yang pertanyaan, apakah ini ada fraud di belakang? Apakah ini untuk ya 2024 sebagai saksi saja? Kan bisa aja. Ya. Ini saya Bisa. bacakan dari Yang BBC. ringan-ringan aja lah. Ya, boleh, kita kan mau berfantasi nih kan. Iya, berfantasi. Saya mau bacakan dari BBC. Betul. Kita kan mau bacakan dari BBC. Berfantasi. Ya, kemudian Pak Victor Mandaya boleh kasih komentar. Silakan. Lalu tadi ini Pak Jenderal Tobing akhirnya masuk juga, mungkin nggak Nah. tahan Pak Ponto. Ini aja. Oke, saya bacakan dulu ya. Apa itu Komcat? Mengapa dikhawatirkan aktivis HAM? Walau Jokowi sudah tegaskan hanya untuk kepentingan pertahanan. Penegasan Presiden Joko Widodo tentang fungsi komponen cadangan dinilai tidak meredakan kekhawatiran beberapa organisasi masyarakat bahwa satuan warga sipil yang diberi pelatihan militer berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Ngeri ya. Ya, betul. Setuju. Upacara Setuju pelantikan saya. 3.100 orang sebagai Komcat di Batu Jajar, Jawa Barat, Kamis 7 Oktober berlangsung saat undang-undang yang mengatur pembentukannya sedang dalam proses uji materi di MK. Iya. Berarti belum selesai, Iya. itu sudah dilantik tuh, jalan Betul. sendiri tuh. Buru-buru banget ya. Dalam Betul. acara tersebut Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Komcat dikerahkan ketika dalam keadaan darurat militer atau darurat perang. Ini yang saya bingung ini. Artinya Jokowi sudah membaca intelijen akan terjadi darurat militer atau darurat perang. Mobilisasi Komcat di bawah komando Panglima TNI hanya bisa dinyatakan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Artinya tidak ada anggota Komcat yang melakukan kegiatan mandiri, ujar Jokowi. Presiden menegaskan Komcat tidak akan digunakan kecuali untuk kepentingan pertahanan. Perlu saya tegaskan, komponen cadangan tidak boleh digunakan untuk lain kecuali kepentingan pertahanan. Komponen cadangan hanya untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan negara. Timbulkan kemungkinan konflik horizontal. Usman Hamid, pegiat hak asasi manusia dari Yayasan Kebajikan Publik Jakarta, menyaksikan urgensi pembentukan Komcat. Ia menilai saat ini tidak ada musuh di luar negeri yang mengancam integritas teritori Indonesia. Tadi termasuk Laut Cina Selatan, jadi nggak ada lagi tuh. Enggak. Memang ada. kita tidak ada teritori di Iya. sana. Jadi itu Nggak hanya ada. membuang anggaran. Lebih jauh menurutnya penegasan Presiden tidak cukup karena undang-undang sebentar. Ini punya siapa feedback? Karena undang-undang masih membuka kemungkinan pengerahan Komcat untuk menanggapi hal-hal yang selama ini dianggap pemerintah sebagai ancaman keamanan dalam negeri seperti separatisme dan komunisme. Undang-Undang Nomor 23 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, UU PSDN menyatakan bahwa Komcat sebagai salah satu usaha pertahanan negara dapat dikerahkan untuk menanggapi tidak hanya ancaman militer tapi juga ancaman non-militer, ancaman hibrida. Itu yang salahnya itu. Ini. Tapi nggak dijelaskan hibrida itu apa lagi ya. Usman mengatakan ruang lingkup ancaman yang dijabarkan dalam pasal 4 UU tersebut terlalu luas sehingga menimbulkan kemungkinan konflik horizontal. Kalau saya setuju ini ya. Betul. Setuju itu. Itu yang saya bilang, kenapa harus ada ancaman hibrid? Dia hanya militer kok. Iya, ruang kenapa diperluas? Jumlahnya lebih dari cukup padahal ya. Makanya kalau militer kurang, kenapa enggak dibikin reguler aja mereka? Kenapa harus cadangan itu? Sekalian. Iya. Ruang lingkup masih sangat membuka kemungkinan, ini tadi udah diulang lagi.
Ancaman pidana penjara jika tak penuhi panggilan Ya, mobilisasi. betul. Ada itu. Jadi mereka harus, jadi udah kayak militer dipanggil, kalau nggak datang disersi namanya kan. Fair, ya, betul. Oke, dan itu ya, itu sudah. Apa tanggapan Kementerian Pertahanan? Nih Prabowo kan berarti kan. Sampai berita yang tulis, juru bicara Kemenhan maupun staf humasnya belum menanggapi permintaan tanggapan PPC. Namun dalam situs web resminya, Kemenhan menyebut kekhawatiran penyagalan gunaan Komcat dalam suatu operasi yang dapat menimbulkan konflik horizontal. Loh, Prabowo-nya kan yang melantik Deddy Corbuzier jadi Jenderal Komcat. Wah, ini bingung lagi nih Pak. Menterinya kayaknya, nah ini sekarang pendaftaran Komcat sejak Mei 2021. Komcat adalah perwujudan doktrin pertahanan Indonesia yang disebut pertahanan rakyat semesta. Kemarin kita sudah belajar di Pak Jenderal Tobing. Menurut doktrin tersebut, pertahanan negara melibatkan seluruh warga negara dan sumber daya nasional. Komcat beranggotakan warga sipil yang diberi pelatihan militer dan dimaksudkan untuk memperkuat komponen utama yakni ulangi lagi nih ya. Negara-negara lain ini Pak, merekrut warga sipil komponen cadangan, contohnya Garda Nasional. Nah, sebut lagi nih, cadangan Angkatan Darat di Inggris. Kementerian Pertahanan membuka pendaftaran Komcat Mei dan melakukan seleksi pelatihan Juni sampai September. Oh sudah Pak pelatihannya Pak. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengakui sudah memang perlunya suatu negara memiliki komponen cadangan dan dalam kasus Indonesia ia memiliki keterlibatan Presiden dan DPR dalam penggunaan Komcat dapat mencegahnya disalahgunakan. Bagaimanapun ia berpendapat TNI sebetulnya tak perlu merekrut orang-orang baru sebagai komponen cadangan. Nah ini jadi Ibu Koni ini nampaknya antara setuju dengan tidak setuju. Pertanyaannya, mengapa tidak melibatkan mewah? Tadi sudah kita ini. Besar loh, ini nggak cuma 3.000, tapi tadi ya, sudah dibahas tadi ya. Oke, ini Pak Victor Mandayo, lalu kita Pak Jenderal Tobing. Silakan Pak Victor Mandayo. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Seru aja nih ya. Apa gila ini. Pak Ponto, Shalom. selamat malam. Pak Ponto, Pak Halo, Mbak. buat teman-teman semua di live Zoom atau di YouTube. Iya, ini kembali lagi ya, saya melihat memang ini apa adanya komponen cadangan. Ya. Memang menurut saya sih dilema Indonesia ini. Dilemanya kenapa Pak Paul? Karena memang beberapa negara itu ada komponen-komponen cadangan. Cuman kenapa? Yang tadi kan disinggung juga belum ada undang-undang yang ada perundangannya di Indonesia. Kenapa sudah dibentuk? Artinya mendahului perundangan langsung buru-buru dibentuk. Ada apa sebenarnya? Yang kedua, terjadinya pemborosan. Pemborosan kenapa? Pembiayaan yang hanya 3 bulan membutuhkan dana 1 triliun. Gila benar gitu ya. Kenapa uang itu tidak dibagi-bagi ke rakyat? Kenapa? Maksud saya, rakyat akan membela negaranya apabila mereka juga diberi makan. Nggak mungkin dong negara kita diserang negara lain atau TNI akan bertempur dengan wilayah lain yang akan merongrong Indonesia, rakyat tidak akan ikut campur. Kalau seandainya menurut saya, kalau dalam keadaan begini terjadi peperangan, misalnya TNI dengan negara manapun, saya yakin semua negara rakyat Indonesia akan diam, tidak akan mau membantu. Karena kenapa? Perut lapar. Nah, uang hanya untuk berapa orang aja 1 triliun, hebat banget gitu ya. Pemborosan APBN. Ini ada apa? Jadi kita melihat kembali Pak Paul dengan berdirinya FPI di saat itu adalah zamannya Pak Harto yang notabene tidak lepas dari saat itu Prabowo. Nah, kembali lagi sekarang beliau jadi Menteri Pertahanan membentuk lagi seperti ini. Seperti FPI zaman dulu lah. Nah setelah misalnya Pak Jokowi turun, terus perundangannya bagaimana lagi? Mau dikemanakan lagi? Jadi liar seperti FPI yang lalu. Jadi liar karena nggak ada yang membina lagi, yang mendidik lagi. Akan jadi liar seperti FPI. Betul. Karena yang memang pengalaman-pengalaman itu tidak mereka pelajari, mereka kaji dengan benar, kemudian perlakukan perundangan. Kenapa kalau memang mau mencontoh negara lain bukan dalam hal untuk pertahanan, kita rekrut, adakan ya, jangan malu-malu untuk mengadakan yang namanya wajib militer. Ya, kenapa? setuju. Lakukan wajib militer. Memang kalau negara membutuhkan, memang kalau dilihat prosentase pembagian antara tentara Indonesia dengan luas wilayah negara kita dengan banyaknya jumlah penduduk, terlalu kecil persentasenya tentara kita untuk membela NKRI. Belum dia akan berangkat ke luar negeri, misalnya utusan kemanusiaan, utusan apapun ke luar negeri,
tentu akan kekurangan dalam negeri. Tapi kalau ada yang namanya seperti wajib militer, itu yang akan menjadi komponen dasar, komponen cadangan. Kenapa harus malu? Jadi menurut saya Pak Jokowi kenapa tidak mengkaji lebih jauh? Kemudian dari DPR sendiri kenapa diam? Kenapa udah kayak begini baru dilempar ke rakyat yang berantem semua di bawahnya? Masalah ada komponen-komponen cadangan. Menurut saya sangat tidak bijak. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini sangat tidak pro rakyat. Karena kenapa? Uang dibuang 1 triliun dengan cuma-cuma hanya untuk 3 bulan. Coba uang itu benar-benar diposkan masing-masing. Ini uang untuk rakyat semua. Apabila rakyat dalam keadaan perut kenyang, saat negara terancam, saya yakin, percaya 100% rakyat akan turun membela negaranya. Itu aja Pak Paul, Pak Ponto, mohon tanggapan. Oke, standby ya. Ini seru ya. Ini